Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, kembali lagi di Depot Dedari Podcast. Episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang. Halo Dok, apa kabar Dok? Halo Yana, kabar baik. Dok, mungkin ada beberapa sahabat Dedari di rumah nih yang belum mengenal Ibu Dokter. Mohon Ibu Dokter untuk memperkenalkan diri Dok. Oke, halo sahabat setia Dedari, kita jumpa kembali dalam podcast kali ini. Nama saya Dr. Dewai Putu Sintawidari, spesialis kedokteran jiwa Mars. Saya bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dan juga di Dewanta Mental Healthcare. Kita kali ini mau membahas tentang sesuatu yang lagi booming banget nih Dok di Kota Kupang Dok, tentang bahaya bunuh diri. Karena baru-baru kemarin masih ada kasus hampir terjadi bunuh diri di Jembatan Liliba Dok. Dok, menurut ilmu psikiater bunuh diri itu apa sih Dok? Kalau bunuh diri itu menurut ilmu psikologi ya, adalah sebuah tindakan yang intinya itu tindakan yang dilakukan sengaja oleh seseorang sehingga itu menimbulkan kematian pada dirinya sendiri. Jadi perlu diketahui bahwa bunuh diri itu bukan tindakan yang tiba-tiba muncul, tetapi tindakan yang direncanakan dan sengaja dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kematian pada dirinya sendiri. Seperti itu Yana. Nah Dok, kan Ibu Dokter bilang itu tindakan yang disengaja Dok. Pasti ada ciri-cirinya tuh Dok sebelum seseorang melakukan bunuh diri. Ciri-cirinya seperti apa Dok? Ya, kalau ciri-ciri orang melakukan bunuh diri itu sebenarnya sering kita abaikan ya. Mungkin Yana juga pernah ya ada teman yang berkeluh kesah, tetapi menganggap itu sesuatu yang hal biasa, sehingga akhirnya orang tersebut tidak mendapat pertolongan. Jadi ciri-ciri orang yang akan melakukan bunuh diri itu adalah pertama, dia tuh biasanya orang yang melakukan bunuh diri itu orang yang memiliki masalah, ya memiliki masalah yang tidak bisa dia selesaikan, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia melakukan bunuh diri. Jadi biasanya sebelum saya menyebutkan ciri-cirinya, biasanya orang yang melakukan bunuh diri itu adalah orang yang banyak mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa, baik dia gangguan jiwa ringan sampai dengan gangguan jiwa yang berat. Gangguan jiwa yang paling sering menyebabkan orang mengalami bunuh diri itulah depresi. Ya, jadi sehingga ciri-ciri orang yang akan melakukan bunuh diri biasanya dia sudah mulai merasa tidak memiliki harapan hidup. Kadang-kadang orang ini sering berkeluh kesah, mungkin bercerita dengan temannya atau keluarganya, dia mengatakan bahwa sudah tidak punya kemampuan lagi menjalani hidup ini, atau dia merasa tidak berguna lagi bagi orang lain untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, kalau ada orang yang sering bercerita seperti itu, jangan dianggap sebagai angin lalu, karena itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan mengalami dan akan melakukan bunuh diri. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah orang ini dulu mungkin dia orang yang ceria, ya dulu mungkin dia orang yang mudah bergaul dengan orang lain, tetapi kadang-kadang sekarang dia mulai menarik diri. Ya, jadi dia lebih banyak diam di kamar, kemudian dia lebih banyak melamun dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat keluarga atau saudara kita yang seperti itu, jangan abai. Mungkin itu adalah salah satu tanda yang dia perlihatkan karena dia memiliki sebuah problem. Kemudian yang sering juga sebagai ciri-cirinya adalah orang ini mudah marah. Ya, mudah marah, dulu dia orang yang baik, orang yang sabar, penyayang. Tapi tiba-tiba sekarang dia adalah orang yang mudah marah. Sedikit saja ada permasalahan dia langsung meledak, marah-marah sampai mengamuk. Kemudian ciri-ciri yang lain mungkin dia susah tidur, ya, atau mungkin dia sering menangis. Nah, kalau kita menemukan beberapa hal yang seperti itu harus sudah waspada. Jangan sampai keluarga atau saudara kita itu
sudah memiliki rencana untuk melakukan bunuh diri. Dan yang paling penting ya, nah yang sering kita abaikan adalah orang yang melakukan bunuh diri itu kadang-kadang dia itu menyerahkan. Jadi seperti menyerahkan barang yang sangat berharga kepada orang lain. Misalnya dia memiliki orang yang dia cintai, dia bilang sama kamu misalnya Yana, tolong ya jaga anak saya, jaga saudara saya sudah tidak mampu lagi untuk menemani dia, atau saya sudah tidak mampu lagi memberikan kasih sayang dan lain-lain. Nah kalau ada yang seperti itu adalah tanda yang perlu kita waspada, jangan sampai orang ini akan punya rencana untuk melakukan bunuh diri. Seperti itu. Seperti itu Ibu Dokter. Nah Dok, apakah ini ada faktor penyebab seseorang melakukan bunuh diri Dok? Oke, tadi sudah beberapa ya saya jelaskan bahwa faktor-faktor penyebabnya banyak ya. Apalagi zaman sekarang habis COVID juga ya, COVID yang lama yang menyebabkan dampak COVID itu juga sampai sekarang ya, ada PHK dan lain-lain. Banyak permasalahan-permasalahan kehidupan yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Ya diantaranya mungkin masalah rumah tangga ya. Sekarang saya praktek di swasta, praktek di Rumah Sakit Dedari maupun di Dewanta Mental Health Care. Banyak kasus-kasus perselingkuhan, banyak kasus-kasus perceraian yang akhirnya membuat orang mengalami depresi. Nah, ketika orang mengalami depresi, tidak ditangani dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, maka gangguan inilah yang paling banyak memegang andil yang menyebabkan orang akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian faktor-faktor yang lain, PHK dan mungkin komunikasi yang kurang dengan orang lain akhirnya menjadi permasalahan yang berat bagi mereka, dan tidak ada lagi orang yang bisa diajak berdiskusi, kemudian dia merasa tidak ada orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan problemnya, akhirnya orang ini akan melakukan bunuh diri seperti itu. Dok, bagaimana tanggapan Ibu Dokter mengenai kasus bunuh diri yang terjadi di Kota Kupang nih Dok, yang lagi marak terjadi nih Dok? Ya, kita memang prihatin ya tentang kasus bunuh diri yang terjadi pada akhir-akhir ini. Ada yang dilakukan oleh mahasiswa ya, beberapa bulan yang lalu berturut-turut mahasiswa yang loncat terjun bebas di jembatan yang paling eksotik di Kota Kupang ya, Jembatan Liliba, dan 2 hari yang lalu juga kita mendengar ada keributan di jembatan itu. Waktu itu juga saya lagi melintas, ternyata waktu itu juga ada orang mengalami percobaan bunuh diri. Jadi tanggapan saya adalah artinya kenapa banyak terjadi kasus bunuh diri di Kota Kupang, karena kita ketahui bahwa sebagian besar orang yang mengalami gangguan jiwa, khususnya gangguan depresi, gangguan emosional, itu masih banyak ada di masyarakat dan belum mendapat pengobatan dengan baik. Ya, jadi mungkin kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat itu di Kota Kupang khususnya banyak di antara mereka yang mengalami gangguan yang tidak terdeteksi dengan baik, tidak tertangani dengan baik, sehingga akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Kemudian mungkin juga karena komunikasi yang kurang efektif, mungkin orang tersebut dengan keluarganya, atau mungkin kalau mahasiswa dengan dosen pembimbing, dengan temannya, sehingga akhirnya banyak remaja-remaja kita yang akhirnya melakukan tindakan tersebut. Jadi sangat disayangkan, karena sesungguhnya gangguan kasus seperti itu ya, keinginan untuk melakukan bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita tanggap, kalau kita aware dengan tanda-tanda yang diperlihatkan oleh orang tersebut. Sehingga kita sebagai teman, kita sebagai keluarga, jika ada teman kita yang seperti tadi saya bilang ingin berdiskusi atau ingin membicarakan problemnya, kita harus meluangkan waktu untuk mendengarkan, sehingga akhirnya kasus-kasus bunuh diri yang banyak di Kota Kupang ini dapat diminimalisir, karena angkanya cukup tinggi kalau kita lihat akhir-akhir ini ya. Nah, ya mungkin Yana juga sudah dengar ya gimana perasaannya kita melihat ada saudara seperti itu. Pasti kita sedih, kita juga takut kalau nanti ada anggota keluarga atau teman kita melakukan hal yang sama, sehingga
perlu rasanya kita sebagai orang yang lebih mengerti bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik untuk saudara-saudara kita yang memiliki problem dalam hidup ini, seperti itu. Dok, contohnya nih dok, kalau seandainya ada yang curhat nih dok ke kita, terus kita menilai kalau itu dia sudah mengalami gangguan depresi, apa yang kita harus lakukan dok? Ketika ada saudara atau teman kita yang curhat gitu ya, kita itu harus siap menjadi pendengar dulu. Jangan begitu orang curhat kita langsung nyerocos ngomong, belum tentu juga dia akan merasa nyaman. Kita ciptakan dulu suasana yang lebih nyaman sehingga dia bisa membicarakan, mendiskusikan apa yang dia rasakan. Dan yang paling penting adalah kita menjaga komunikasi yang baik, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kalau kita bisa memberikan solusi atau bantuan, kita berikan dia misalnya dengan memotivasi atau memberikan masukan-masukan bahwa hidup ini indah, bahwa hidup ini adalah tanggung jawab sehingga diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, jika misalnya Yana atau teman-teman yang lain sahabat Dedari ketika ada teman-teman yang curhat dan rasanya kok ini sudah saya sendiri tidak mampu rasanya memberikan bantuan, ya bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan atau bisa diinformasikan ke kami sebagai seorang psikiater atau ke psikolog ya. Kalau saya itu di RSI Adedari bisa dihubungi, kemudian bisa juga ke Dewanta Mental Health Care karena di sana itu ada psikiater, ada psikolog yang siap akan membantu ketika ada teman-teman yang mengalami masalah. Jangan biarkan masalah itu terpendam di dalam alam bawah sadar yang akhirnya nanti di suatu saat tertentu dipicu oleh masalah kecil saja akan terjadi gangguan jiwa, baik gangguan jiwa ringan, sedang maupun berat. Jadi prinsipnya Yana kalau ada teman seperti itu menjadilah pendengar yang baik dan bantulah memberikan sebuah solusi. Dan akhirnya informasikan ke psikiater atau ke keluarganya untuk diberikan penanganan yang lebih menyeluruh. Sehingga kita bisa membantu teman kita dan mencegah supaya tidak melakukan bunuh diri. Seperti itu. Dok, maraknya kasus bunuh diri di Kupang nih, pasti banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mitos atau fakta sih dok, ini bunuh diri itu dapat menyelesaikan masalah dalam hidup kita? Kalau ditanya mitos atau fakta, yang jelas bunuh diri itu tidak menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kalau Yana mungkin tahu ya, saya dari agama Hindu, Yana Katolik. Kalau saya bilang tidak ada satu agama pun yang membenarkan bahwa umatnya itu melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bunuh diri itu menyelesaikan sebuah masalah, itu adalah sesuatu yang salah. Justru bunuh diri akan membuat kita menjadikan kita punya masalah yang baru di dunia sana. Nah, ada tempat ya kalau agama Hindu ya, kalau dari agama saya itu tidak ada tempat yang baik untuk orang yang melakukan itu. Jadi sebaiknya ketika ada masalah, selesaikanlah masalah itu dengan baik sehingga terhindar dari gangguan jiwa dan terhindar dari tindakan bunuh diri tersebut. Jadi itu adalah mitos ya jadinya ya. Jadi mitos bahwa karena itu tidak benar bahwa bunuh diri itu menyelesaikan sebuah masalah. Dok, terakhir nih dok, apa pesan khusus Ibu Dokter sebagai seorang psikiater untuk kaum muda di Kota Kupang khususnya dok, untuk tidak melakukan bunuh diri dok? Untuk para sahabat setia Dedari, khususnya para remaja, menjadilah orang yang mau menyelesaikan sebuah masalah. Masalah ringan, masalah sedang, masalah berat, itu pasti berdampak secara emosional. Jadi selesaikanlah masalah sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan menyimpan sebuah masalah, karena menyimpan sebuah masalah itu akan menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa. Jadi menjadilah remaja yang komunikatif, menjadilah remaja yang smart, yang punya semangat yang tinggi, yang tentunya menjadilah juga remaja yang mau mendengar ketika ada teman atau saudara yang ingin curhat. Ya, sehingga ketika kita sudah menjadi orang yang seperti itu, mudah-mudahan nantinya kita mampu menyelesaikan setiap problem yang kita miliki. Karena hidup ini penuh dengan problem ya, Kalau kita lari dari masalah, tidak mungkin. Kalau masih mau hidup, pasti ada masalah. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang manusia, khususnya para remaja, menyelesaikan masalah sebaik mungkin, sehingga
kita akan terhindar dari gangguan jiwa dan semua remaja menjadi remaja yang kreatif, menjadi remaja yang sehat, jiwa maupun raga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yana. Iya, Dok. Dok, terima kasih banyak, Dok, untuk waktunya hari ini, Dok. Sahabat setia Dedari, sekian podcast hari ini. Jangan lupa untuk Like, comment. subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.